Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Akan kami bacakan berita gereja Minggu tanggal 2 Mei 2021. Berita yang pertama, ibadah onset atau ibadah reguler. Majelis GKJ Jebres dan Badan Peribadatan kembali melaksanakan ibadah tatap muka atau onset dengan 3 kali ibadah, jam 6.30, jam 9 dan jam 17 WIB. Kapasitas tiap jam ibadah adalah 50% dari kapasitas gedung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Setiap warga gereja diharapkan mendaftar ke pengurus kelompok dan beribadah di kebaktian pagi, siang, atau sore. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Berita kedua, info kelahiran. Telah dikaruniai seorang anak perempuan, anak pertama dari Bapak Frederick Yeset Melsasael dengan Ibu Lucy Sriono Saputri, kelompok Jebres 10 pada hari Kamis 22 April 2021 yang diberi nama Daniela Francie Melsasael. Majelis dan seluruh warga jemaat menyampaikan selamat berbahagia atas karunia Tuhan di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Berita yang ketiga, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Ibadah Minggu 18 April 2021, jam 6.30 97 orang, jam 9 74 orang, jam 17 68 orang dengan jumlah 239 orang. Minggu 25 April 2021, jam 6.30 98 jemaat, jam 9 78 jemaat, jam 17 71 jemaat dengan jumlah 247 jemaat. Berita yang keempat, persembahan Minggu 25 April 2021. Persembahan kotak putih dengan jumlah Rp1.643.000. Persembahan kotak merah Rp1.861.000. Persembahan bulanan dan operasional dengan jumlah Rp2.920.000. Persembahan janji iman dengan jumlah Rp2.700.000. Persembahan perpuluhan Rp1.650.000. Rebon Rp10.000. Persembahan istimewa Rp650.000. Berita yang kelima, tambah kantong persembahan. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa hari ini setiap minggu pertama akan ditambah 1 kantong persembahan untuk lahan parkir. Harap menjadikan periksa. Berita keenam, mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain, bisa dimasukkan ke kotak persembahan di halaman depan gereja pada awal saat beribadah. Yang akan mengantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Bapak Pendeta Soeharto SSI. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja seusai ibadah. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah ini. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Pewartaan firman Tuhan minggu ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki pilihan untuk percaya dan tinggal di dalam Yesus atau tidak. Sebagai manusia yang hidup melekat pada Tuhan, Sang Pokok Anggur, hendaknya kehidupan kita dapat membuahkan keteladanan yang Ia ajarkan, yakni kasih. Ketika setiap kita sudah memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus, kita diundang untuk memberi teladan, membimbing, dan memberikan dorongan kepada setiap orang agar mampu merasakan karya kasih Allah. Dan setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar dan memiliki kesempatan untuk menghasilkan buah. Dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memberikan perhatian kepada ke-10 firman yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat yang pertama sampai 17. Tuhan Allah berfirman demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa pada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia pada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu padamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah samamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang terkasih, dengan melihat ke-10 firman ini, nyata sekali akan kelemahan, kekurangan kita sebagai manusia, tidak sanggup melakukan firman Tuhan dengan sempurna. Oleh karena itu, mari dengan serendah hati kita nyatakan penyesalan. Di segala
Jemaat Sandang baik berdiri. Sebagai pelayan Tuhan, perkenankan saya menyampaikan bahwa setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Allah yang penuh kasih dan rahmat mengaruniakan pengampunan dosa, sebagaimana menyata dalam firman-Nya 1 Korintus 15 ayat 58 demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah, kiranya pengampunan dari Allah berlaku nyata atas kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur pada bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan dan waktu bagi kami umat-Mu untuk bersama-sama bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mengambil bagian kami yang terbaik, duduk dengan diam dan tenang, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa yang bawa Alkitab, mari kita membuka dari Injil Yohanes 15, ayat yang pertama sampai 8 kita baca bergantian. Injil Yohanes 15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Demikianlah kesaksian Injil Yohanes 15 yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memperhatikan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Diberkati Tuhan pagi ini. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada lagu sekolah minggu yang terinspirasi dari Injil Yohanes 15, tepatnya ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tentunya, kita sudah tidak asing lagi dengan lagu sekolah minggu, Yesus pokok, dan kita carangnya. Ya, ini adalah salah satu lagu sekolah minggu yang sangat populer. Sejak kita masih mengikuti sekolah minggu sampai kita dewasa saat ini. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama nostalgia menyanyikan lagu sekolah minggu ini, dan Bapak Ibu Saudara saya ajak berdiri. Kita akan angkat pujian Yesus pokok dan kita carangnya. Bisa tepuk tangan. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Dia, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta Dia, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti lagu yang sedang kita nyanyikan tadi, melalui lagu yang sederhana ini, kita bersama disapa untuk kembali mengingat dan merefleksikan diri lebih dalam lagi. Siapa diri kita ini? Kita ini adalah ranting-rantingnya Tuhan. Kita adalah carangnya yang tinggal di dalam. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan
yang pagi hari ini kita terima, yang kita baca, yang kita dengarkan, Yesus diumpamakan sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Pertanyaannya adalah, apa yang menarik tentang ranting atau carang? Banyak sekali. Ranting itu memiliki kemiripan yang sempurna dengan pokok. Sifat alamiahnya persis sama seperti pokok. Bedanya adalah pokok itu besar, kuat, dan sumber kekuatan. Sedangkan ranting itu kecil, lemah, dan selalu butuh kekuatan dari sang pokok. Ranting itu ada untuk satu alasan saja, yaitu untuk menghasilkan buah. Atau lebih tepatnya bergantung kepada sang pokok. Nah, keberhasilan sebuah ranting dilihat dari apakah ada buah atau tidaknya pada ranting itu. Ranting yang tidak dapat berbuah maka akan dipotong. Ranting bergantung sepenuhnya pada sang pokok. Ia harus menyatu dan dengan pokok agar dapat bertahan hidup dan menghasilkan buah. Nah, dari sini kita bisa mengerti, bisa memahami bahwa tujuan hidup yang dirancang Tuhan untuk kita adalah menjadi ranting yang menghasilkan buah, tidak lebih dan tidak kurang. Peran yang diminta dari kita hanyalah tetap tinggal di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari pohon anggur, ada beberapa hal penting tentang ranting. Ya, kalau Bapak Ibu punya pohon anggur atau di tetangganya, ada beberapa hal tentang ranting. Ada ranting yang tidak berbuah, ada ranting yang berbuah sedikit, dan ada ranting yang berbuah banyak. Nah, perlakuan yang disiapkan oleh Bapa untuk ketiga jenis ranting ini pun berbeda-beda. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong karena tidak ada gunanya. Ranting yang berbuah sedikit dibersihkan agar lebih banyak berbuah. Kepada ranting yang telah berbuah banyak akan dijanjikan bahwa apa saja yang dikehendakinya akan diterimanya. Nah, Tuhan Yesus mengizinkan kita untuk tinggal dalam Dia dan Dia tinggal dalam kita. Dikatakan, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Bila kita tinggal dalam Yesus, maka kita akan menghasilkan buah yang melimpah. Bukan sekedar melimpah, tetapi buah yang enak, yang manis, yang sedap rasanya. Kalau kita tinggal dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, buah anggur itu tidak muncul di pokok, tetapi akan muncul di ranting-rantingnya. Tetapi ranting itu tidak akan menghasilkan buah apa-apa kalau ranting itu tidak nempel pada pokok anggur. Harus melekat, harus menyatu.
Jadi jangan hanya melihat buahnya saja, tetapi kita harus tahu bagaimana buah itu dihasilkan, kemana ranting itu melekat dan menghasilkan buah. Kita memang boleh mengharapkan buahnya, tapi sekali lagi jangan hanya berfokus pada buahnya. Ada proses yang luar biasa, sehingga menjadi buah anggur yang tersaji di meja kita, yang tersaji di toko buah dan sebagainya. Ada proses yang sangat-sangat istimewa. Proses yang menarik sampai menjadi buah anggur yang tersaji di meja kita. Apa artinya? Jangan kita hanya berfokus pada firman Tuhan yang mengatakan, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tetapi kita melupakan syaratnya, yaitu jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, kita harus melekat dan bersatu dalam Kristus. Terjadi relasi kuat yang saling mengubahkan, yang memperbarui hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya, sebagai orang Kristen kita diminta tidak hanya ikut Tuhan, tetapi juga dekat, melekat, dan tinggal dalam Tuhan. Melekat berarti menempel terus-menerus, tertanam begitu kuat sehingga kita tidak mudah lepas. Tetaplah melekat walau badai kehidupan menerpa. Segala sesuatunya meskipun tidak sesuai dengan harapan, persoalan datang silih berganti, kita mengalami sakit penyakit, ataupun ketika hidup kita sedang pada puncak kejayaan. Ketika panjenengan tetap tinggal dalam Tuhan Yesus, maka dikatakan akan berbuah. Berbuah baik dan menyenangkan, karena Kristus adalah pokok anggur yang benar. Berbuah bukan karena ranting itu bisa dan mampu. Ranting berbuah karena dia melekat kepada sang pokok yang benar. Hidup yang berbuah ditandai dengan hidup yang memuliakan Dia. Buah itu membuktikan siapa kita, membuktikan dari mana buah itu berasal. Bisa jadi ada ranting lain dan buah lain di pokok anggur itu, tetapi itu bukan ranting yang asli dan bukan buah yang asli. Bisa jadi dia adalah benalu, dia menjadi parasit, dia hanya menghisap nutrisi, tetapi tidak ada manfaatnya. Dia justru merugikan. Nah, jangan sampai justru kita tidak menjadi ranting, tetapi justru menjadi benalu. Yang repoti, yang menyusahkan, yang merugikan tadi. Tetapi kita masing-masing rindu menjadi ranting-rantingnya Tuhan yang menempel kuat, yang mendapatkan nutrisi yang sehat dari firman Tuhan, dan pada akhirnya ranting itu berbuah lebat. Itu adalah kerinduan kita masing-masing pribadi. Nah, bagaimana caranya supaya kita terus melekat kepada Kristus? Sadarilah, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat menghasilkan buah, kecuali hanya layu dan mati. Orang yang mencari kebahagiaan di luar Kristus tidak akan pernah bahagia. Di luar Kristus kita bukan apa-apa.
Oleh karena itu diperlukan hati yang bersedia, bergantung penuh kepada Dia, melekat kepada Dia. Jangan pernah melepaskan diri, tetapi sekali lagi bergantung hanya kepada Dia, melekat erat dekat dengan Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita bergantung pada kemampuan diri kita sendiri, pada pemikiran dan hitungan kita. Karena Tuhan sendiri yang akan berbuat untuk kita. Penyertanya tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau sampai saat ini, gereja kita, GKJ Jebres masih bisa hadir menjadi berkat, orang masih bisa mengecap buah pelayanannya, itu karena gereja masih melekat pada pokok yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kalau panjenengan dimanapun panjenengan berada menjadi berkat, itu sekali lagi karena panjenengan melekat pada pokok yang benar. Bila setiap kita bisa mengalami kuasa kasih Tuhan yang bekerja dalam kita, dan melalui kita dengan tetap tinggal melekat dalam Dia, sehingga dapat menghasilkan buah pelayanan yang memuliakan Dia. Apapun yang kita kerjakan, apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan, sekali lagi, orang bisa melihat buahnya, orang bisa melihat hasilnya, orang bisa melihat manfaatnya. Dan pada akhirnya orang tahu, siapa toh itu? Oh, itu rantingnya Tuhan Yesus. Oh, itu orang Kristen yang menjadi berkat, yang memberikan manfaat kepada siapapun. Sekali lagi, jangan sampai kita justru menjadi benalu tadi, yang menjadi parasit, menjadi pengganggu, yang merugikan, yang menghisap nutrisi tanpa memberikan manfaat. Tetapi sekali lagi, bagian kita atau keberadaan kita adalah sebagai ranting-rantingnya Tuhan. Dan keberadaan kita dirancang untuk menghasilkan buah, menghasilkan manfaat. Satu-satunya cara adalah hidup dekat, melekat dengan Tuhan, dan senantiasa menerima nutrisi firman Tuhan setiap waktu, setiap saat. Maka dapat dipastikan masing-masing kita akan berbuah. Kalau panjenengan merasa aku dengan apa-apa nih belum menghasilkan apa-apa, patut dipertanyakan. Sudahkah kita melekat di dalam Tuhan? Sudahkah kita tinggal dalam Dia dan Tuhan tinggal dalam aku? Kalau itu sudah terjadi, sebetulnya setiap orang Kristen dipastikan akan menghasilkan buah. Kalau tidak, ya akan mati, akan layu, akan dipotong, dan dianggap tidak berguna. Saya yakin dan saya percaya, anak Tuhan yang beribadah pada hari ini menjadi ranting-ranting yang istimewa di hadapan Tuhan, yang dipastikan akan menghasilkan buah untuk menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 309, bait pertama, kedua, dan keempat. Tunggu di
yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berdua yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luar-Mu. Hanya di dalam-Mu sendiri limpahkan hidup bagiku. Oleh tubuh aku lebat, yang tak berbuah darah. Diriku milik-Mu abadi, Engkau tumbuhkan imanku. Yang dalam aku Kau mulai, Kau sempurnakan bagimu. Oleh-Mu kunjung berkat, hingga berbuah yang lebat. Mari kita menyatukan diri dalam doa syafaat, sandarkan kita berdoa. Satu kebahagiaan dan satu sukacita tersendiri ya Tuhan, ketika Engkau memberikan satu pemahaman, pengertian, bahwa Engkaulah pokok anggur yang benar, dan kami umat-Mu adalah ranting-rantingnya. Jangan biarkan kami terpisah dari Engkau. Tapi bila kami masing-masing pribadi hidup dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, mendapatkan nutrisi dari pokok anggur yang benar, dan pada akhirnya kami sebagai ranting-ranting-Mu menghasilkan buah sebagaimana yang Kau kehendaki, sebagaimana yang Kau harapkan. Dan kami berdoa untuk umat-Mu, jemaat, warga GKJ Jebres dan warga tamu yang hadir, hidupnya menghasilkan buah, hidupnya menjadi berkat, hidupnya senantiasa memuliakan Engkau. Tuhan, di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita saat ini, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih. Terkhusus bagi mereka yang sakit ya Bapa, kami berdoa untuk Ibu Darnon Jebres 6, Bapak Sigit Jebres 8, Bapak Satinon Jebres 9, Bapak Ibu Suroson Jebres 12, Bapak Sarjono Jebres 13, Ibu Parmi Slamet Jebres 13, Ibu Prabowo Jebres 13, Saudari Erlina Jebres 14, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Allah berkenan menjamah mereka, memberkati mereka, memberikan pemulihan, kekuatan, kesembuhan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami terus berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Jebres ini. Engkau berkati kehidupan rumah tangganya, keluarganya, agar mereka bertumbuh dengar-dengaran akan firman Tuhan, akan suara Tuhan. Mereka saling mengasihi, mereka saling menguatkan, mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Bahkan Kau berkati dalam pekerjaan mereka, mata pencarian mereka, usaha mereka, agar apa yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia, tetapi menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan mereka, untuk kehidupan keluarganya, dan terlebih-lebih mengucap syukur kepada Engkau.
Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pelayanan yang dikerjakan di tengah-tengah gerejamu, GKJ Jebres ini. Engkau berkati para majelis, pengurus kelompok, pengurus komisi, tim panitia bebadan yang ada dalam melaksanakan tugas pelayanan di tahun 2021. Allah yang memberkati, Allah yang menyertai, Allah yang mencukupkan segala sesuatunya, sehingga di tengah-tengah situasi pandemi ini pelayanan kami tetap berjalan, pelayanan kami lebih berkat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk proses pemanggilan pelayan-pelayanmu di kemajelisan yang sedang diproses. Allah berkati hamba-hambamu yang telah menyediakan diri, berkati pribadinya, berkati keluarganya untuk memberikan support dukungan atas keputusan untuk mereka ambil bagian dalam pelayanan di gerejamu GKJ Jebres ini. Allah Bapa Surgawi, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi di tengah-tengah situasi pandemi ini, mereka belajar di rumah secara daring. Tuhan berkati agar mereka dengan proses belajar mengajar yang ada, mereka dapat menyerap ilmu untuk bekal masa depan mereka. Dan kalau ada sebagian yang dipersiapkan untuk tatap muka, juga Tuhan berkati, baik pihak keluarga, pihak sekolah, dalam menyiapkan protokol kesehatan, sehingga pada saat nanti ketika tatap muka tidak menjadi klaster baru, tapi masing-masing pribadi boleh menjaga, saling menguatkan satu yang lain, sehingga kami boleh terhindar ketika proses belajar mengajar terjadi, terhindar dari virus corona. Dan kami rindu penyertaan-Mu, kami rindu perlindungan dari Tuhan. Engkau berkati pula anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Tuhan, kami tidak jemu-jemu berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam usaha upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona melalui protokol kesehatan, melalui vaksin yang sudah berjalan dan akan terus berjalan. Allah berkati agar apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh para pemangku jabatan, kebijakan, dan kami, masyarakat, warga gereja, dalam melakukan segala sesuatunya tidak pernah sia-sia, tapi dapat melangsungkan untuk usaha memutus mata rantai penyebaran virus corona. Terlebih Tuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri, ketika ada kegiatan mudik meskipun dilarang, kami tahu Tuhan ada banyak perkara yang terjadi ketika orang berbondong-bondong, ketika orang berkerumun. Allah, kiranya Engkau memberkati kami semua, memberkati masyarakat, agar di tengah-tengah situasi apapun tetap menerapkan protokol kesehatan. Engkau berikan imun, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pelindungan kepada kami masing-masing pribadi. Dan kami yakin kuasa-Mu bekerja, mujizat-Mu ada, dan Engkau nyatakan kepada kami semua, umat-Mu yang percaya, ranting-ranting-Mu yang melekat pada pokok yang benar. Berkati kehidupan kami, gereja-Mu, Kau berkati kehidupan bangsa dan negara kami. Ilah Bapa, doa suruh kami yang kami dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita memasuki liturgi pengucapan syukur. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan. Sebelum memberikan persembahan, marilah kita mendasari persembahan kita dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan nyanyian pengucapan syukur dari Kidung Jemaat 363 bait pertama dan kedua.
seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, aku puji Dia. Bagi Yesus semuanya, aku puji Dia. Bagi Yesus semuanya, aku puji Dia. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, karena berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan, kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, memberkati keluarga kami, memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya Tuhan menyertai kami dan menuntun perjalanan hidup kami hari-hari ke depan ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami ke dalam kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan memberkati kami masing-masing. Kami telah mengumpulkan persembahan di depan ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun perjalanan kami sampai di rumah, bertemu dengan keluarga dalam penuh sukacita. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu.
Jemaat sedang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.